selamat siang pemirsa. Senang sekali apa kabar Indonesia Siang. Kembali menemani Selasa Siang Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga berita viral dari tanah air. Kembali bersama saya Jasmine Rahmadi dan kali ini bersama rekan Putri Windasari. Ya, Hai Jasmine. Putri. Betul sekali ya, sejumlah peristiwa penting yang terjadi hari ini sudah kita siapkan ya. Mulai dari unjuk rasa dari ribuan guru di Musi Banyu Asin yang menuntut 11 bulan gaji mereka belum dibayar oleh pemerintah setempat. Dan juga kita akan hadirkan informasi terbaru dari insiden ledakan di SMA Negeri 72. Nanti kami hadirkan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi kita punya informasi pembuka nih untuk Anda. Dari seorang pria yang baru mengambil uang ratusan juta rupiah di bank, ini nyaris menjadi korban perampokan saat berkendara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang mengendarai motor dibegal di jalan hingga terjatuh dan sempat dibacok senjata tajam oleh kawanan pelaku. Beruntung, uang tunai ratusan juta rupiah yang disimpan dalam tas tidak berhasil diambil, namun korban mengalami luka bacok di tangan. Inilah pemirsa video CCTV yang merekam aksi kawanan begal yang menyasar pengendara motor di Jalan Nonon Sontani, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin siang. Korban yang baru saja mengambil uang tunai 450 juta dari sebuah bank swasta dipepet hingga terjatuh oleh 5 pelaku menggunakan 3 sepeda motor. Pelaku yang berjumlah 5 orang dan bersenjata tajam jenis golok, di mana 2 orang pelaku menyabet korban saat berusaha merebut tas yang berisi uang. Aksi perampokan itu digagalkan oleh saksi yang spontan meneriaki pelaku dan berusaha menghalangi menggunakan traffic cone. Akibat kejadian tersebut, korban yang mempertahankan tas berisi uang tersebut mengalami luka di bagian tangan. Kronologisnya berhubung saya jaga kan di gerbang depan, nah itu jadi korban itu habis narik duit katanya sih dari kantor beca proyek, dia pulang diikuti lah tuh sama pengendara motor 2 orang. Pas nyampe depan Toko Nusantara dipepet, disabut pakai golok. Sekarang tuh yang kira-kira buat ngusir pakai itu doang. Bang sempat diancam tadi ya, abang ya? Nah itu sempat diancam itu sama yang depannya itu yang saya dipegat itu. Sama yang pembacokan mah bertiga, yang satu yang 2 bawa sajam, yang satu mengemudi. Sajamnya apa? Terus yang di depan situ juga ada 2 motor nungguin, ketemu dia juga. Jadi total berapa motor? 5? Total ada 5. Ada 5. Polrestabes Makassar terus menelusuri sindikat dari pelaku penculikan dan jual beli anak. Ya, sebelumnya 4 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan Bilkis Ramadhani, bocah berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Unit Reskrim Polrestabes Kota Makassar masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan dari kasus penculikan anak yang melibatkan korban Bilkis Ramadhani, bocah berusia 4 tahun, warga Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah meringkus 4 pelaku yang berasal dari sejumlah lokasi dan lintas provinsi. Aksi mereka tergabung dalam sindikat penculikan yang diketahui memperjualbelikan anak melalui sebuah grup di media sosial. Dari hasil penyelidikan diketahui target pelaku adalah anak-anak usia di bawah 5 tahun. 2 tersangka bahkan diketahui sudah 6 kali terlibat transaksi jual beli anak dengan dalih kebutuhan adopsi. Ya, jadi cara berhubungannya di sosmed. Sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Jadi bahasanya adopsi. Oh gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari. Bilkis Ramadhani awalnya dilaporkan hilang di Taman Pakui, Kecamatan Padakukang, Makassar. Setelah penelusuran, polisi kemudian menemukan Bilkis telah dijual dengan harga 80 juta rupiah kepada seorang pembeli di Kabupaten Merangin, Jambi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Seorang pria tanpa identitas tertabrak kereta api di Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang. Warga sekitar tidak ada yang mengenali korban.
Ya, warga desa Kancikulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang ini dihebohkan dengan ditemukan sosok mayat di sepanjang rel kereta api, tepatnya di kilometer 213. Diduga kuat korban tersebut merupakan korban tertabrak kereta api. Polisi yang menerima informasi ini langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki pasti penyebab korban tertabrak kereta tersebut dan memintai keterangan sejumlah warga sekitar. Sementara itu, warga sekitar pun mengaku tidak ada yang mengenali korban. Residivis kasus jambret spesialis perhiasan ini kembali ditangkap polisi usai melakukan aksinya. Ya, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena melawan saat hendak ditangkap. Aksi pelaku terekam kamera pengawas saat melakukan penjambretan. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, aparat pun menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta oleh penyidik menunjukkan barang bukti, pelaku pun lantas dihadiahi timah panas oleh aparat. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku, dan flash disk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melancarkan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bentrokan bersenjata menggegerkan para pengendara di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan anggota Ormas terlibat saling serang dengan sekelompok penagih utang alias debt collector. Konfrontasi sengit juga melibatkan pemakaian senjata tajam. Kondisi tersebut berakibat terlukanya 2 orang dari setiap kelompok yang bertikai. Dan bentrokan ini tidak berlangsung lama, pemirsa, karena segera diredam dengan kehadiran petugas polisian bersenjata taktis. Mediasi pun dilakukan hingga terjadi kesepahaman. Insiden bermula ketika salah seorang anggota Ormas menjadi korban penarikan paksa sepeda motor oleh kelompok penagih utang pada Ahad kemarin. Suasana segera kondusif setelah kedua kelompok sepakat berdamai dan korban yang terluka mendapat perawatan medis dan kemacetan lalu lintas kembali normal. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter yang berlokasi di Jalan Alternatif Magetan, Jawa Timur menuju Wonogiri, Jawa Tengah longsor dan mengakibatkan 2 orang warga yang sedang melintas tertimpa material longsoran. Dari 2 korban tersebut, 1 orang ditemukan tewas di lokasi kejadian akibat tertimbun material longsor. Sementara 1 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi luka-luka dan langsung dilarikan ke UGD RSUD Sayidiman Magetan. Sementara pemirsa, hingga Senin malam sejumlah petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Damkar dan warga setempat masih berjibaku mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Seorang teknisi lift tewas terjepit lift makanan saat melakukan perbaikan di salah satu resto di Surabaya, Jawa Timur. Ya, menurut keterangan saksi Ahmad Muhadi,
ini tengah melakukan perbaikan lift makanan yang rusak saat pintu lift tiba-tiba tertutup dan menjepit leher korban. Tak ayal korban tertarik ke atas hingga membentur tembok. Sementara itu dari keterangan polisi, pengerjaan lift dilakukan berdua, namun naas satu korban tewas di lokasi usai terjepit. Jasad korban ini berhasil dievakuasi pemirsa oleh petugas gabungan BPBD Surabaya dan petugas kepolisian. Anak korban yang tiba di lokasi ini tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui ayahnya menjadi korban kecelakaan kerja. Bahkan sang anak pun nyaris pingsan saat jasad ayahnya dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Tutup Pak, tutup Pak. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan kembali. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus bullying dari sekolah dasar hingga menengah, atas, dan juga pesantren. Ya, tak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Inilah video perundungan yang dialami salah satu siswa di SMP Negeri 1 Blora, Jawa Tengah. Tanpa salah satu siswa hanya pasrah saat dipukuli rekannya. Ironisnya, puluhan teman-teman mereka hanya melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Pihak kepolisian Polres Blora bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat dalam video viral tersebut. Meski orang tua kedua belah pihak sudah berdamai, namun para siswa yang terlibat tetap dilakukan pemanggilan untuk pembinaan yang juga dihadiri para orang tua mereka. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang siswa berusia 13 tahun kelas 1 SMP Negeri 19 luka di bagian kepala dan anggota tubuhnya nyaris lumpuh akibat dianiaya oleh kakak kelasnya. Perundungan terjadi pada 20 Oktober 2025. Awalnya korban merasakan sakit di bagian kepala. Pihak orang tua kemudian menanyakan dan korban mengatakan ia menjadi korban kekerasan di sekolah oleh kakak kelasnya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan sampai saat ini masih dirawat. Di Banda Aceh, Provinsi Aceh, seorang remaja akibat sering dianiaya teman-temannya nekat membakar pesantren tempat ia menuntut ilmu. Aksinya dilakukan pada pukul 3 dini hari saat para santri lainnya tengah beristirahat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Dari Blora, Tangerang Selatan, dan Banda Aceh, Agung Wibowo, Bilhan Wahyudi, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta mencatat sebanyak 15 korban ledakan SMA 72 Jakarta hingga kini masih menjalani perawatan. Ya, sebagian besar korban ini mengalami gangguan pendengaran yang menjadi cedera paling serius akibat insiden tersebut. Secara keseluruhan, sejak ledakan yang terjadi pada Jumat lalu itu, RS Islam Cempaka Putih telah menerima sebanyak 65 pasien. 50 korban yang telah mendapatkan penanganan medis sudah dipulangkan, namun masih diwajibkan untuk beristirahat supaya mempercepat proses pemulihan. Sementara itu, sampai hari ini ada sekitar 32 pasien yang masih mendapat perawatan akibat insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat lalu. 15 pasien di RSI Cempaka Putih, sementara 17 pasien lainnya di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta.
Dan untuk mengupdate informasi dari RS Islam Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi dan juga Yuni Keswandi yang sudah siap mengabarkan di Polda Metro Jaya. Pertama kita ke rekan Faisal Rinaldi terlebih dahulu yang berada di RS Islam Cempaka Putih. Selamat siang Faisal, ada berapa pasien korban ledakan SMA Negeri 72 yang saat ini masih berada di rumah sakit? Iya Yasmin, info terbaru yang tadi disampaikan oleh Dirut RSI Cempaka Putih Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari keempat pasca kejadian atau hari ini, hari Selasa 11 November 2024, masih ada sekitar 11 korban yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kami akan mengajak Anda, Yasmin dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan salah satu orang tua korban, yakni Pak Andri yang merupakan orang tua dari Lukman Hanif. Selamat siang Pak Andri. Ya, selamat siang. Pak Andri, mungkin sampai dengan hari keempat atau hari ini hari Selasa, mungkin boleh dijelaskan Pak kondisi anak Bapak Hafiz saat ini yang masih dalam perawatan seperti apa Pak? Dari hari apa? Hari Jumat sekarang. Dari hari Jumat, kondisinya pada saat itu emang ya mungkin kalau emang parah ya. Kalau boleh dikatakan di semua teman-temannya dialah yang paling parah. Di semua teman-temannya dia yang paling parah karena kan lukanya itu kalau dibilang dari tubuh badannya itu bisa 50% yang kena yang kalau saat ini kondisinya kebetulan saya juga belum lihat ya. Hari ini saya belum besuk anak saya. Ya mungkin kalau dari kemarin kondisinya sore waktu itu saya kunjungan dia, kondisinya tingkat sadarnya, pokoknya tingkat sadarnya itu setiap hari makin bertambah kata dokter. Cuman kan kalau buat luka-lukanya ya belum bisa dipastiin ya bagus lah gitu. Karena kan yang pertama sekali itu tingkat kesadarannya aja yang baru meningkat seperti itu. Saat ini kan masih di ICU ya Pak ya, betul Pak? Iya, di ICU. Di ICU. Kan memang kalau di ICU kita tahu tidak bisa seterusnya untuk dijenguk Pak, atau sesekali saja dalam sehari. Pak, mungkin ada pesan nggak sih Pak yang disampaikan dari Hafiz Pak saat Bapak ketemu atau sebelum ketemu gitu Pak, atau menitipkan pesan kepada dokter untuk Bapak? Ya, kalau buat pesan ada sih, karena kan gimana ya, dia kan itu kan ditulis ya. Kalau dia berbicara itu kan nggak bisa, jadi ditulis. Boleh diperlihatkan Pak? Ini tulisannya waktu pertama kali dia sadar, dia bilang ke dokter karena dia mungkin udah nggak ingat ya karena biusnya terlalu lama, mungkin makanya dia nggak lupa akan kejadiannya pada saat dia kena. Jadi dia bilang sama dokter, Dok, Apis itu kenapa kok bisa ada di sini seperti itu. Cuman tulisannya yang mana saya juga udah tahu ini dari hari pertama sampai kemarin tulisannya. Ini tulisannya. Jadi di awal dia menanyakan kenapa bisa ada di sini gitu ya? Iya, kenapa dia tuh bisa ada di situ. Terus matanya yang sebelah kiri kabur, terus telinganya yang sebelah kiri tidak bisa mendengar, seperti itu. Pesan apa Pak yang dibilang kakinya dibilang patah, seperti itu. Pesan apa Pak yang saat ini diinginkan oleh Hafiz Pak yang ditujukan untuk Bapak? Apakah ada keinginan yang disampaikan oleh Hafiz Pak? Yang paling yang membuat saya batin saya sampai nangis itu pesannya itu dia itu minta diusut. Jadi pelakunya itu minta diusut segera. Jadi dia bisa itu ada tulisannya yang ditulis minta diusut. Ini kemarin, ini hari kemarin. Ini tulisannya, boleh dilihat oleh kamera. Ini tolong ayah diusut. Kenapa Apis bisa begini, seperti itu. Di dalam pesan yang kemarin disampaikan oleh Hafiz, ia minta agar segera diusut Pak untuk kasus. Segera diusut, ya. Pak, apakah sudah disampaikan Pak oleh Hafiz saat kejadian posisinya tuh di mana sih Pak sampai luka yang dialami oleh Hafiz ini parah dibandingkan dengan yang lain Pak?
Saya belum bisa menanyakan itu ke si Apis karena kan saya takut anak saya dokter bidan perawat berpesan tidak boleh diajak terus-terusan berbicara, takutnya kondisi dia seperti itu, makanya saya belum tanyakan seperti itu. Cuman abangnya si Apis menanyakan ke teman-temannya, justru malah dikirimin foto letak-letak posisi-posisi si Apis pada saat itu. Posisinya ya, Jasmine dan juga pemirsa, memang ini posisinya kamera kelihatan nggak tuh? Ini posisinya jadi bomnya itu tepat di belakang tiang ini. Bomnya di belakang tiang. Ini si Apis, ini teman yang lain, ini teman dia juga. Nah, ini teman dia juga. Nah, jadi dia pas di sini. Jadi bomnya di sini, di belakang tiang sini. Itu di posisinya dia bilang ada rak Al-Qur'an, ada tempat Al-Qur'an lah di situ. Situ. Nah, jadi posisi Hafiz itu paling dekat dengan bom yang diletakkan di dekat tiang itu ya, Pak? Iya, ya paling dekat di sini. Terakhir Pak, mungkin Pak ingin apa yang ingin disampaikan Pak? Pertama sekali saya ingin menyampaikan karena posisi anak saya seperti ini, karena kan dengan lihat dari lukanya yang begitu parah, emang dari pihak pemerintah Pemda DKI menjelaskan di situ biaya pengobat semuanya ditanggung oleh Pemprov. Cuman saya sebagai orang tua, saya pingin orang dari Pemprov DKI Jakarta kemarin ya wakil gubernur datang katanya di sini. Cuman tapi salah sasaran kali ya, karena saya orang tua yang paling terparah di SMA 72. Bukannya saya yang dikunjungi, malah tempat lain yang dikunjungi, malah yang luka-luka ringan, yang ditemuin. Harusnya kan dia juga berkunjung sama saya juga seperti itu. Saya kan sebagai orang tua, jangan lihat anak saya, lihat saya aja. Biar saya memastikan itu biaya pengobatan dia nanti sampai tuntasnya, sampai dibilang biaya pengobatan anak saya nanti itu sampai mana. Kalau dibilang sampai tuntasnya itu sampai mana gitu kan. Karena kan bisa aja putus di tengah jalan. Apalagi ya berita, kalau dia ada viral di berita, bisa aja berita itu ketutup dengan berita-berita yang lain, kan bisa aja kan seperti itu. Jadi saya sebagai orang tua memastikan atau dikasih jaminan lah supaya anak itu sembuhnya sampai total seperti itu. Memang kalau ditanggung sampai total, dikasih jaminan lah kalau bisa seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Ada harapan dia kan, dulu kan cita-citanya dia itu dulu kan sebelum dia kena ini, dia cerita dia punya cita-cita. Jadi cita-citanya pingin jadi tentara, jadi polisi. Nah, yang bikin saya sedihnya anak saya sekarang seperti ini. Kedepannya saya juga belum tahu apa itu bisa tumbuh total apa enggak, kan seperti itu. Jadi menurut saya cita-citanya itu harapannya bagaimana seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Sekali lagi kami turut prihatin Pak atas peristiwa ini, dan juga semoga Hafiz dan serta anak-anak lain bisa sembuh secara total Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, Yasmin dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh salah satu orang tua korban yang memang berharap agar tentunya pelaku daripada ledakan di SMA 72 ini bisa diusut segera oleh pihak kepolisian. Dan untuk update-nya, memang saat ini yang tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa sampai dengan hari ini Selasa 11 November 2025 bahwa masih ada 11 korban yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Untuk sementara demikian, Yasmin, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Faisal Rinaldi dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita menuju ke Polda Metro Jaya, ada Yunike Suwandi. Yunike Suwandi, bagaimana perkembangan kasus insiden ledakan SMA 72 ini? Ya, selamat siang Putri, Jasmine, dan pemirsa TV One. Memang rencananya nanti kira-kira pukul 3 ataupun pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, pihak Polda Metro Jaya ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan update dari ledakan yang terjadi di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta pada hari Jumat 7 November 2025 lalu. Namun untuk merangkum peristiwa kemarin, memang Polda Metro Jaya ini, kepolisian, memastikan bahwa ada 7 bahan
yang peledak yang ditemukan di lokasi, namun hanya 4 diantaranya yang berhasil meledak di 2 titik lokasi yang berbeda, sementara 3 lainnya sudah berhasil diamankan. Sementara itu pihak kepolisian juga telah mengamankan 1 anak, terduga anak yang berhadapan dengan hukum, ini yang melakukan kejadian tersebut, yang melakukan ledakan tersebut, pemirsa, yang walaupun memang masih sambil dilakukan perawatan di Rumah Sakit Polri, karena memang ia juga terkena luka ledakan. Namun juga dari hasil penyelidikan kepolisian, pelaku juga diduga membawa 2 tas yang masing-masing berisi bahan yang diperkirakan sebagai rangkaian peledak tersebut. Dan juga pihak penyelidik kepolisian juga telah menggeledah rumah dari anak terduga pelaku ini, pemirsa, untuk mengambil beberapa barang yang akan dijadikan barang bukti seperti buku, dokumen, dan juga material yang diduga terkait rangkaian bom tersebut. Dan juga hingga saat ini tentunya pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, dan mungkin saja nanti pada saat konferensi pers ini akan disebutkan kira-kira apakah motif serta apakah adanya kemungkinan pihak lain yang mengajari ataupun memberi akses informasi terkait pembuatan bahan peledak tersebut. Sementara itu, Putri, yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Pemirsa, seperti biasa di segmen ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi viral, dimulai dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Ini melakukan eksekusi seorang terpidana mantan Direktur PT ABB, yakni atas kasus penipuan yang telah ingkrah. Ironisnya, eksekusi terpidana berlangsung dramatis lantaran menolak saat dieksekusi. Dari rekaman video amatir milik petugas kejaksaan saat akan melakukan eksekusi, seorang terpidana bernama Iwan Hartono yang hendak dibawa petugas menuju ke Lapas Bulak Kapal dari kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam eksekusi ini, terpidana yang menjabat Direktur PT Anissa Bintang Blitar ini menolak untuk dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Terpidana meronta dan sempat melayangkan pukulan dan tendangan ke arah sejumlah petugas kejaksaan dan berteriak histeris. Kasus yang menjerat terpidana terkait proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji, di mana terpidana menjadi pemenang yang diumumkan oleh Pemkot Bekasi, namun memberikan cek kosong kepada rekanannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, kita beralih ke Tangerang, Banten, pemirsa. Pertemuan mediasi antara mahasiswa dengan anggota DPRD Tangerang Selatan mendadak diwarnai kericuhan. Kericuhan ini bermula ketika perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait isu anggaran tunjangan anggota DPRD Tangerang Selatan. Saat mediasi berlangsung, terjadi perdebatan yang cukup sengit antara kedua belah pihak. Mahasiswa kemudian emosi dan memukul meja sambil berteriak kepada anggota dewan karena dianggap tidak menanggapi tuntutan mahasiswa dengan serius. Aksi tersebut sontak membuat suasana ruangan semakin memanas. Mahasiswa dan anggota dewan kemudian terlibat saling dorong. Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di lokasi sempat berusaha menenangkan situasi agar mediasi dapat berlanjut. Namun karena situasi tidak terkendali, akhirnya mediasi pun dibatalkan. Pemirsa, hujan disertai angin puting beliung ini menerpa Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibatnya 1 tiang listrik roboh dan beberapa bangunan rusak parah. Ini
Inilah video amatir detik-detik hujan disertai angin kencang menerpa tempat wisata kuliner di Kampung Warudoyong, Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. Terlihat angin dengan berkekuatan besar menerpa tempat wisata tersebut hingga beberapa atap bangunan terbawa angin. Banyaknya bahan material yang ringan memporak-porandakan bangunan semi permanen di lokasi tersebut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 1 tiang listrik roboh dan puluhan bangunan semi permanen rusak parah. Atas kejadian tersebut, akses jalan warga sempat ditutup lantaran adanya bahan material yang melintang di badan jalan. Pemirsa, aksi sekelompok pesepatu roda yang meluncur di tengah kemacetan Jakarta viral di media sosial. Rekaman video mereka yang beraksi di antara kendaraan padat beredar luas di media sosial dan menuai kritik karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beberapa di antaranya bahkan melakukan manuver di dekat kendaraan yang tengah berhenti akibat kemacetan di kawasan Sudirman tanpa alat pelindung. Respon warganet pun beragam, sebagian menganggap aksi tersebut atraktif, namun banyak pula yang mengecam karena dianggap tidak bertanggung jawab dan beresiko tinggi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir kali ini diakibatkan oleh meluapnya Sungai Ciberem. Petugas SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap lansia yang terjebak banjir. Air Sungai Ciberem ini meluap dan menggenangi ratusan rumah di 2 desa, yaitu Desa Sidamulia dan Desa Tarisi. Ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter dan petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap lansia yang terjebak banjir. Di Kecamatan Wanareja ada 890 rumah warga yang terdampak banjir dengan jumlah jiwa sekitar 2.132. Warga korban banjir ini masih bertahan di rumahnya masing-masing dengan beberapa alasan. Petugas pun mendirikan tenda darurat di atas tanggul untuk mengantisipasi adanya banjir lebih besar. Karena menurut BMKG hujan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dan untuk memperbarui informasi dari ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang terendam banjir, ini sudah terhubung dengan rekan Ian Sutriana. Selamat siang Ian, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah proses evakuasi ini masih terus dilakukan? Ya, Jasmine, Putri, dan pemirsa TV yang di rumah, bahwa saat ini saya berada di salah satu titik banjir. Kita dilihat di belakang saya, itu bukan lautan, tapi itu adalah persawahan milik warga yang saat ini terendam oleh banjir. Karena memang intensitas hujan di beberapa hari ini cukup tinggi dan deras. Air dari sungai yang anak Sungai Citanduy meluap dan menggenangi persawahan dan ratusan rumah warga yang berada di Kecamatan Wanareja ini. Untuk update terakhir, bahwa jumlah rumah yang terendam banjir ini semakin banyak. Ada 3 desa yang saat ini yang terendam banjir. Dan ada 3 titik pula yang memang jadi titik besarnya banjir. Ketinggian air pun cukup bervariasi dari 20 cm, ada pun hingga 1 meter. Bahkan ada beberapa titik yang memang warga
harus dievakuasi dan memang harus diamankan di tempat yang lebih aman. Dan pada hari ini tadi saya pantau bahwa beberapa petugas pun dari BPBD, Basarnas, TNI Polri terus melakukan evakuasi. Bukan hanya warga, tapi barang-barang milik warga pun petugas ambil dan bawa ke tempat yang lebih aman. Dan untuk saat ini saya mengabarkan cuaca di wilayah Kecamatan Energa ini cukup mendung. Dan ini membuat khawatir warga apakah dengan adanya mendung ini dan datang hujan akan kembali air naik atau memang air surut. Karena memang untuk lokasi ini karena ada dua sungai, yaitu ada Sungai Ciberem dan pertemuan dengan Sungai Citanduy. Karena memang Sungai Citanduy dari wilayah Jawa Barat masuk ke sini dan debit airnya cukup tinggi dan Sungai Ciberem pun sama, air pun nggak bisa keluar dan menggenangi ratusan rumah warga. Untuk posko sendiri, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap telah mendirikan posko untuk melakukan pemantauan atau untuk antisipasi jika memang air makin tinggi, warga dihimbau atau akan dipaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Begitu. Baik, terima kasih Ian Sutriana mengabarkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya dari wilayah timur Indonesia, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berhasil tunjukkan kepemimpinan transformatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Kategori Innovation Public Officer Leader, kebijakan program pembangunan yang inovatif dan transformatif untuk kesejahteraan masyarakat dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemprov Sulawesi Selatan menerima penghargaan dalam kategori Innovation Public Officer Leader. Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman atas kepemimpinan inovatif dalam pembangunan daerah dengan 4 pilar utama, yaitu SDM, ekonomi berkelanjutan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Ini adalah hasil dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, kado spesial untuk masyarakat Sulawesi Selatan, dan tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi kepada TV One atas penghargaan ini. Tentu penghargaan inovasi membangun negeri ini tentunya tidak sampai di sini, tapi ini merupakan challenge untuk kami khususnya Pemprov, bagaimana terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Tentunya dengan inovasi Smart School kita harapkan semua pelosok-pelosok daerah sampai ke pelosok daerah terpencil, pulau-pulau terluar bisa mendapatkan fasilitas dengan era digitalisasi ya. Lalu kemudian dengan Smart School ini prinsipnya satu standar, satu guru terbaik untuk satu Sulawesi Selatan, di mana guru terbaik yang ada di Sulawesi Selatan memberikan materi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok, dan tentu ini akan memberikan peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi pemimpin daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkarakter, berinovasi, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan sopir angkot ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Balai Kota DKI Jakarta. Ada sekitar 50 sopir angkot atau Mikrolet 02 trayek Kampung Melayu Pulau Gadung menggelar aksi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dalam orasinya, massa meminta Gubernur Pramono Anung agar mengalihkan trayek Jaklingko 41 lantaran trayek tersebut sama dengan rute Mikrolet 02 yaitu Kampung Melayu Pulau Gadung. Massa menganggap rute yang sama mengakibatkan pendapatan mereka turun 50%. Pasalnya, penumpang yang lebih memilih Jaklingko 4 menyebabkan para sopir angkot sulit mendapat setoran karena sepinya penumpang. Massa akhirnya membubarkan diri setelah sejumlah perwakilan mereka diterima oleh staf Gubernur DKI Jakarta. Iya, betul.
cuma dipoto doang. Foto doang, pasang lagi. Ini diajak Bapak. Terakhir. Kita mau negosiasi masih boleh. Sekarang Bapak nggak tanya. Menteri Agama Nazaruddin Umar melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. RDP ini akan membahas mengenai program dan juga anggaran pendidikan Islam tahun 2025 dan rencana 2026, termasuk progres pembentukan Dirjen Pondok Pesantren. Rapat kerja Komisi 8 dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi 8, Marwan Dasopang, di Gedung Nusantara 1 DPR Senayan, Jakarta. Hadir langsung Menteri Agama Nazaruddin Umar memaparkan perihal program dan juga anggaran pendidikan 2025 serta Prolegnas 2026. Di samping itu, anggota DPR Komisi 8 pun sempat menyoroti agar adanya perlakuan yang adil antara sekolah umum dan sekolah agama, mengingat tingginya antusiasme masyarakat. Dan untuk memperbarui informasi dari DPR RI Komisi 8, rapat kerja pembentukan Dirjen Ponpes sudah terhubung dengan rekan Celia Alexandra di Gedung DPR RI. Selamat siang Celia Alexandra. Seperti apa sejauh ini rapat yang dilakukan oleh Komisi 8 di sana? Silakan. Baik Yasmin, Putri dan juga pemirsa, kondisinya memang sedang berlangsung, masih terus berlangsung ya. Rapat dengar pendapat yang dilakukan di Komisi 8 DPR RI bersama dengan Menteri Agama Nazaruddin Umar. Ada sejumlah pembahasan, benar tadi sudah disampaikan oleh Yasmin juga mengenai program, kemudian anggaran 2025 serta rencana tahun 2026. Juga pembahasan mengenai kedirjenan baru yang kemudian dibentuk berdasarkan dengan instruksi dari Presiden, yakni Dirjen Pesantren, yang kemudian progresnya seperti apa. Ini juga dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 8 ini. Di mana juga pemirsa ada sejumlah catatan kalau kita lihat tadi bahwa memang sudah diprakarsa oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan izin prakarsa mengenai Dirjen Pesantren ini untuk mengubah kemudian Peraturan Presiden nomor 152 tahun 2024. Ini progresnya masih terus berlangsung, tadi disampaikan oleh Nazaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Respon positif lainnya juga muncul dari anggota DPR RI Komisi 8 yang kemudian merespon positif pembentukan kedirjenan baru ini yang didilai bahwa urgensinya sangat tepat sasaran sesuai dengan kesadaran dan juga antusiasme dari masyarakat yang saat ini sudah mulai awareness atau mulai sadar dengan pendidikan berbau ataupun berbasis agama seperti pondok pesantren. Namun ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh Komisi 8 DPR RI kepada Menteri Agama Nazaruddin Umar. Di antaranya adalah meminta agar adanya pemaksimalan dana untuk kedirjenan baru ini karena melihat ada sejumlah PR kemudian yang selama ini perlu untuk diselesaikan. Salah satunya adalah pembangunan fisik pondok pesantren yang memang dirasa perlu mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Agama, khususnya di daerah-daerah. Selain itu juga mendapatkan beberapa catatan lainnya seperti diperlukan kejelasan jaminan mutu, kemudian mekanisme untuk perpindahannya yang sebelumnya pesantren ini di eselon 2, kemudian di bawah Dirjen Pendidikan Islam, kemudian untuk kedirjenan baru. Yang disampaikan kepada Kementerian itu juga ada menjadi perhatian. Salah satunya adalah Dirjen Pesantren ini agar bisa mengklarifikasi soal pajak yang selama ini masih ini pondok pesantren catatan sehingga nantinya kedirjenan baru ada yang kemudian terjadi di lingkup pondok pesantren. Selain itu pemirsa, kalau kita membahas bukan hanya soal pembahasan di dalam bukan hanya soal dirjenan pesantren saja, tetapi juga tadi ada salah satu anggota Komisi 8 DPR RI yang juga menyoroti perihal dugaan bullying yang selama ini terjadi di lingkup sekolah. Ia menyoroti ada 2 kasus baru, salah satunya di Aceh dan yang terbaru adalah di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin yang meminta agar ada kebijakan dari Kementerian Agama
yang berbasis kepada kerukunan agama di sekolah, ada pembelajaran baru, sehingga nantinya untuk mendekatkan ataupun merekatkan kembali kerukunan antara masyarakat, pelajar, sesama antar pelajar, sehingga tidak lagi terjadi adanya dugaan-dugaan bullying ataupun perundungan yang terjadi. Sementara demikian, masih ada agenda lainnya nanti kita akan tunggu di Komisi 1 pada siang hari nanti. Sementara demikian saya kembalikan ke Jasmine dan Jo Putri. Baik, Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Berikutnya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta ini kembali menggelar program pemutihan atau penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama bagi pemilik kendaraan di wilayah Jakarta. Pemutihan pajak wilayah Jakarta berlangsung sejak 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025 atau terhitung sekitar 52 hari. Meski baru berjalan 2 hari, antusiasme masyarakat untuk mengikuti program pemutihan, salah satunya di Samsat, Jakarta Utara. Sejumlah persyaratan yang diperlukan yaitu STNK, BPKB asli dan fotokopi, lalu KTP asli pemilik kendaraan yang tertera di STNK beserta fotokopinya, serta surat kuasa jika pembayaran dilakukan oleh pihak lain, dan uang sesuai tagihan pokok pajak kendaraan tahun 2025. Valeri Susanawati, Metro Riasa. Atan bin Turki, Sana Pasir. Bapak yang mana? Kita beralih ke informasi dari dunia telekomunikasi, pemirsa. Telkomsel terus menunjukkan transformasi digital berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Untuk kategori Innovation for Product Transformation, inovasi digital berbasis AI untuk peningkatan pelayanan pelanggan. Telkomsel menerima penghargaan dalam kategori Innovation for Product Transformation. Penghargaan ini diberikan atas inovasi digital berbasis AI untuk peningkatan layanan masyarakat. Melalui AI Travel Assistant, fitur pencarian pintar, dan integrasi layanan hiburan, Telkomsel mampu hadirkan pengalaman digital yang personal dan efisien. Terima kasih atas penghargaannya, ini sebuah kebanggaan bagi kami di Telkomsel. Yang kedua, ini tentunya akan searah dengan visinya Telkomsel. Telkomsel ingin menjadi perusahaan yang memberikan connectivity digital bagi Indonesia dan juga maju ke kancah regional untuk memberikan connectivity terbaik dan jadi salah satu perusahaan teknologi terbaik di Indonesia. Selain itu, Telkomsel juga ingin membantu Indonesia karena kami adalah salah satu perusahaan yang membawa connectivity digital ke Indonesia. Kami telah menjangkau kurang lebih sekitar 98% populasi Indonesia. Kita juga punya beberapa inovasi yang kita untuk membantu masyarakat dan semuanya ada yang berbasis AI, ada yang tidak berbasis AI, tapi intinya adalah bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan akses yang sama tadi. Dengan akses tersebut, banyak orang-orang Indonesia yang akan terbantu tentunya. Kami berharap bukan hanya di perkotaan, tapi di pelosok-pelosok juga masyarakat terbantu dengan adanya Telkomsel di sana. Penghargaan ini menegaskan posisi Telkomsel sebagai pemimpin dalam transformasi digital yang berkelanjutan, menggabungkan teknologi, humanisme, dan inovasi untuk kemajuan Indonesia. Dengan visi Empowering Indonesia through Digital Technology, Telkomsel terus memantapkan langkahnya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi digital nasional yang inklusif dan berdaya saing global. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan portal Satu Data Jakarta. Ya, portal ini pun diharapkan mampu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan data yang terpadu dan juga terbuka serta aman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur DKI Jakarta, pemirsa, yakni Pramono Anung pun hadir langsung dalam acara peluncuran portal Satu Data yang digelar di AA Maramis, Gedung Kemenkyu. Portal ini dianggap akan menjadi langkah strategis pemerintah provinsi untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data secara terpadu. Dalam peluncuran tersebut, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Pemprov DKI bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Pusat Statistik.
Melalui kerjasama ini, Pemprov DKI Jakarta pun berupaya memastikan wujud komitmen dalam mendorong transformasi digital pemerintah daerah. Bagi Jakarta, portal Satu Data ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kemajuan Jakarta akan bisa diukur dengan portal Satu Data ini. Yang seperti tadi disampaikan baik oleh Kepala BSSN maupun Kepala Badan Pusat Statistik, saya meyakini bahwa kemajuan suatu bangsa atau efektivitas suatu pemerintahan itu sangat tergantung bagaimana kita memanfaatkan data dengan benar. Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November kemarin, pemirsa, ini diperingati berbagai kalangan dengan berbagai cara. Ya, TNI Angkatan Laut misalnya mengajak generasi muda mengenang jasa para pahlawan dengan menggelar tabur bunga. Dan sementara itu para veteran memperingati Hari Pahlawan dengan menggelar upacara bendera. Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November kemarin diperingati Komando Daerah Angkatan Laut 1 dengan melaksanakan tabur bunga di tengah laut di kawasan Boe 2, perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menggunakan KRI Sutedi Seno Putra. Upacara di atas KRI Sutedi Seno Putra ini mengenang jasa para pahlawan dalam memperjuangkan Republik Indonesia di masa lalu. Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita tidak pernah melupakan sejarah apa yang pernah diberikan oleh para pahlawan kita saat ini tinggal meneruskan. Sementara para veteran dan cucu para pejuang yang diinisiasi Yayasan Kemanusiaan memperingati Hari Pahlawan dengan menggelar upacara bendera di lapangan Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Memperingati Hari Pahlawan sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur sekaligus berjasa bagi Republik Indonesia. Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Hikmah yang kita petik dari Hari Pahlawan ini, bagaimana kita merasa rasa nasionalisme kita terhadap para pejuang, khususnya pejuang wanita yang masih berumur panjang di dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Medan dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Permodalan Nasional Madani atau PNM terus menunjukkan inovasinya dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Atas inovasi tersebut, PNM menerima penghargaan atas Innovation for Product Transformation pada program Inovasi Membangun Negeri 2025. Dalam kategori Innovation for Product Transformation, inovasi keuangan Orange Bonds untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Dalam ajang Inovasi Membangun Negeri 2025, Permodalan Nasional Madani atau PNM menerima penghargaan dalam kategori Innovation for Product Transformation melalui program inovasi keuangan Orange Bonds untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Saya atas nama pemerintah, dalam hal ini Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tentunya punya harapan yang besar bahwa event-event kredibel seperti acara malam hari ini terkait pemberian apresiasi ataupun inovasi terhadap seluruh pihak-pihak ataupun anak bangsa yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan. Program ini menjadi terobosan strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan berwawasan sosial. Melalui skema Orange Bonds, PNM menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan instrumen investasi ramah lingkungan dan berkeadilan gender. Inovasi keuangan ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada perempuan pelaku usaha ultramikro yang selama ini menjadi penggerak ekonomi rakyat di berbagai daerah. Melalui pendekatan pemberdayaan berkelanjutan, PNM mendorong transformasi keuangan yang lebih inklusif dan tangguh. Program Orange Bonds juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam aspek kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Selamat untuk para pemenang. Insya Allah kita masuki tahun depan
dengan semangat untuk mengenjot lagi pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi pusat dan daerah, dan dengan yang paling penting adalah kita sama-sama bangun pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang jauh dari hal-hal yang tidak kondusif, pemerintahan yang mengutamakan kebersamaan dan pelayanan bagi warga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, pasca ambruknya jembatan penghubung yang memutus akses antar desa di Garut, Jawa Barat, membuat para siswa harus menggunakan perahu karet untuk bersekolah. Ya, para siswa SD, SMP hingga SMA yang berada di Desa Sukanagara, Kecamatan Pendey, Garut, Jawa Barat, ini terpaksa harus menggunakan perahu karet untuk bisa ke sekolah. Tak ada pilihan lain bagi para murid ini untuk bisa belajar karena jembatan satu-satunya penghubung telah ambruk diterjang abrasi luapan Sungai Cikaengan. Bukan hanya digunakan para murid saja, aktivitas ekonomi masyarakat pun setempat ini juga kini bergantung pada satu perahu karet dan kondisi cuaca. Karena jika air Sungai Cikaengan ini meluap, maka operasional perahu karet dihentikan sementara karena bisa membahayakan penyeberangan. Truk tangki Pertamina Sumbu 3 ini bermuatan solar pun oleng menabrak warung dan satu mobil bermuatan bawang mengakibatkan 3 korban luka berat dan 1 orang meninggal dunia di Jalan Purworejo, Magelang. Ya, awalnya truk melaju dari arah utara Magelang menuju selatan Purworejo, oleng menabrak tebing dan sempat menyenggol mobil Avanza dari arah utara. Evakuasi membutuhkan waktu hingga 3 jam lamanya, diakibatkan korban yang ada di dalam truk tersebut terjepit kabin truk. Evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan Basarnas, PMI, BPBD, relawan dan Satlantas Polres Purworejo. Akibat diterjang gelombang besar, belasan warung makan dan lapak di pantai Depok, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta hancur berantakan. Inilah kondisi pantai Depok, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta setelah diterjang gelombang besar dalam beberapa hari terakhir ini. Sedikitnya 15 warung dan lapak pun hancur. Dalam 2 pekan terakhir, cuaca buruk ini memang menerjang wilayah Yogyakarta. Selain itu, gelombang besar mengakibatkan abrasi, garis pantai bergeser ke utara mencapai hampir 50 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ribuan guru honorer yang berada di 11 kecamatan di wilayah Musi, Banyuasin ini melakukan aksi demo dengan mengepung kantor Bupati. Ya, ribuan guru honorer ini menuntut gaji mereka yang selama 11 bulan belum dibayar oleh pemerintah Musi, Banyuasin. Aksi demo ribuan guru honorer yang mengepung kantor Bupati Musi Banyuasin di Kota Sekayu, Sumatera Selatan menuntut gaji mereka yang selama 11 bulan di tahun 2025 ini belum dibayarkan. Aksi ribuan guru honorer yang berasal dari 11 kecamatan dari berbagai sekolah ini merangsek masuk ke halaman kantor Bupati. Mereka meminta agar Bupati Muba menemui mereka dan memenuhi tuntutan mereka. Selain menuntut gaji selama 11 bulan yang belum juga dibayar selama tahun 2025 ini, para pendemo juga menuntut
Para guru honor yang bekerja sudah puluhan tahun untuk segera diangkat menjadi pegawai P3K maksud kami. Usai melakukan mediasi serta tuntutan mereka dipenuhi, para pendemo kemudian membubarkan diri dan melakukan long march turun ke jalan di kawasan Kota Sekayu. Para pendemo juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak segera terrealisasi. Hari ini kita mau makan janji atau makan bukti? Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.